Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana tahu Bapak Ibu belum kenal siapa tadi yang sholawat itu anak kedua saya dari istri yang pertama. Kata dia Sulaiman Zuhdi, ya, terima kasih lah. Ibu-ibu langsung komentar, berapa bini kawan ini rupanya? Kata dia, 1 Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim, para ulama, tokoh masyarakat, nenek mama, orang-orang tua kami, hadirin wal hadirat, seluruh jamaah yang berhadir malam hari ini, hanya doa yang bisa disampaikan kepada Allah. Semoga kita semua istiqomah dalam ketaatan sampai akhir hayat kita, sehingga besok reuni akbar kita di dalam surga bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, apa kabar malam ini? Sehat semua? Sehat. Ibunya yang ditanya, bapaknya pun ikut jawab, ya. Bapak-bapak, orang tuaku sehat semua malam ini? Sehat. Ibu-ibu, Ustadz mau bertanya, boleh? Sudah buka puasa tadi? Sudah. Mana lebih duluan Bapak Ibu? Apakah doanya atau buka puasanya? Hah? Bapak-bapak mana duluan Pak? Buka puasa dulu baru doa atau doa dulu baru buka puasa? Berbeda pendapat nampaknya, ya. Daripada bergaduh kita nanti, mending dijelaskan saja. Caranya Bapak Ibu sebelum masuk tema kajian malam ini, yang betul adalah ikut sunnah. Setiap Bapak Ibu nanti mendengar sirene besok malam, kalau masih panjang umur kita, ya, begitu bunyi sirene itu kata dia, maka kemudian Bapak Ibu yang paling bagus itu angkat tangan berdoa. Apa yang dibaca Pak Ustaz? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Doa mau makan. Habis itu baru Bapak Ibu batalkan puasanya. Paling afdolnya pakai kurma, kalau tidak ada air putih. Begitu selesai dibatalkan, baru kemudian angkat tangan lagi doa. Baru masuk doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Itu yang biasa. Apa tidak salah tuh Pak Ustaz? Tidak Bapak Ibu. Dalilnya, karena kalau diartikan doa buka puasa itu, Allahumma ya Allah, laka sumtu, bagimulah aku berpuasa, wa bika amantu, kepadamulah aku beriman, wa ala rizkika, dan atas rizki yang kau karuniakan ini ya Allah, aftartu, aku berbuka. Maka kalimatnya itu adalah fi'il madi, menunjukkan selesai dulu pekerjaannya baru baca doanya. Tapi Bapak Ibu, kebanyakan kita mana mau sabar-sabar Bapak Ibu. Begitu sirene bunyi, aku sering kuperhatikan tuh, mana ada peduli dia. Kalau sampai tiang PLN itu pun dikasih gula pasir, enak sama dia, dijilatnya itu Bapak Ibu, saking hebohnya mau buka puasa. Mulai besok coba Bapak Ibu kita urutkan. Rupanya sirene bunyi, jangan terekam makanan, jangan terekam minuman. Doa dulu. Allahumma barik lana sampai selesai. Batalkan, baru angkat tangan. Allahumma laka sumtu
wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Mau ditambah yang wa batalatil umur, silakan, enggak apa-apa. Yang baik Bapak Ibu ada di atasnya lagi. Kita yang sudah tua-tua ini harus nambah sedikit lagi. Apa Pak Ustadz yang mau ditambah itu? Habis Bapak Ibu membaca doa buka puasa tadi, birahmatika ya arhamar rahimin, jumpa lagi dalam hadis, dalam kitab Mukhtarul Ahadis, ada beberapa orang doanya takkan ditolak oleh Allah. Salah satunya adalah da'watus shaum hatta yuftir, doa orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Maksudnya gimana Pak Ustaz? Begitu Bapak Ibu selesai bacakan doa, baru saja dibatalkan puasanya, maka jangan lupa selipkan doa sebelum melanjutkan buka puasanya tadi. Di mana letaknya Pak Ustaz? Birahmatika ya arhamar rahimin. Biasakan tutup langsung wajah begini, langsung Bapak Ibu makan. Coba sisihkan waktu sedikit saja Bapak Ibu. Ustaz ajarkan itu ke keluarga. Iya, saya ajarkan. Apakah Bapak Ibu punya penyakit? Disitulah saatnya. Habis baca doa buka puasa itu, bacakan, ya Allah sembuhkan penyakitku. Ya Allah jadikan anakku yang soleh-solehah. Ya Allah jadikan keluargaku yang sakinah mawaddah warahmah. Selipkan Bapak Ibu. Aku semenjak kuajarkan itu sama orang rumahku, jauh lebih lama doanya ketimbang saya. Kemarin anak nomor 1 belum lagi masuk asrama, saya ajarkan doa. Lama dia berdoa. Apa saja kau minta, saya bilang. Masing-masing lah ya, mana perlu ditanya-tanya kepada dia. Tentang apa yang dimintai di situ, yang penting mustajab doa. Bapak Ibu amalkan ini. Maka tema kita malam hari ini Bapak Ibu sangat menarik. Temanya malam ini, di dalam sahur ada keberkahan. Hadis Nabi ini, tasahharu kata Rasulullah, makan sahurlah kamu atau bersahurlah kamu. Fa inna bis sahuri barakatan, maka sesungguhnya di dalam sahur itu ada barokah. Barokah itu sudah lama kita mengaji, ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Kalau Bapak Ibu makan jam 10, jam 11, jam 12 malam dengan niat untuk makan sahur, itu namanya bukan makan sahur tapi makan malam. Maka habis nanti tarawih sama tadarus kita nih lanjut, selesai anak-anak kita nih Bapak Ibu jangan lagi terlalu banyak makan. Makan risol, makan bakwan, makan kue, makan mie. Begitu dibangunkan istri nanti jam 3, Bang kita sahur. Udah kenyang puasa, udah sahur aku tadi jam 10 di masjid kata dia. Itu bukan sahur, itu makan malam. Maka orang yang bersahur kata dia jam 10, jam 11, jam 12 Bapak Ibu, itu sama dengan tak mengamalkan sunnah, karena sama dengan dia memperpanjang jam puasanya. Maka tipe manusia ini puasa tengok Jalan Jenderal Sudirman di Bapak Ibu. Besok pagi kalau panjang umur, jam 6 habis kita sholat subuh, setengah 7 pergi Bapak Ibu jalan-jalan pagi atau naik sepeda. Sepi ujung batu. Kemana orang semua Bapak Ibu? Mengkodok tidur. Habis itu Bapak Ibu nanti agak-agak naik sedikit jam 10, agak ramai sedikit. Nanti agak-agak jam 3 sore agak ramai sedikit. Jam 5 setengah 6 sore puncaknya ramai dan luar biasa. Tapi ada pemandangan yang unik. Apa pemandangan yang unik itu Bapak Ibu? Ketika melihat orang yang memang sahurnya terlalu cepat. Di sini kaji kita. Begitu jam 8 pagi, mulai jam berapa dia tadi malam makan puasa? Jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. Orang mulai imsak jam 5, dia 7 jam sebelum imsak udah puasa dia. Wajarlah jam 9 pagi udah loyo. Dibangunkan jam 8, Bang, tapi kau mana? Jangan kau tanya-tanya. Cuman sekali dalam setahun aku pray, gak ada libur-liburku selama 11 bulan. Apa pula marah-marah dibangunkan jadwal manen? Abang udah pergi kerja, gak ada cerita kerja, ngantuk pada aku kata dia. Kenapa? Karena dia sahur jam 10. Jam 10 nanti pagi hari, tengok model manusia, terutama kita di Gunung Batu nih. Ustaz perhatikan ya, aku tengok-tengoklah jamaah itu kan.
Jam 10 tuh Bapak Ibu, itu udah mulai ngoyong tuh. Cara nengoknya pun gak enak lagi lah, kan begitu kira-kira. Ini pasti sahurnya kecepatan nih, gitu dalam hati saya. Zuhur, alhamdulillah, meledak sekarang nih. Kenapa diburu orang Pak Ustadz Yazid Al-Hidayah? Pertama, imamnya bagus, biar pun gak nampak saya di mana dia sekarang. Di kamar tuh di rumahnya Bapak Ibu. Kenapa diburu orang Al-Hidayah nih Bapak Ibu? AC-nya mantap. Paling tidak numpang-numpang sejuk jadilah. Tapi kami bersyukur kali ramai jemaah ini luar biasa. Artinya, kalaulah begitu tiap hari sholat fardu ini turun rahmat jumpa insya Allah. Begitu kan Bapak Ibu? Tapi ini bertahan biasanya sampai malam ke-20, ke-20 nanti ke-21 sekian biasanya. Tahun ini mudah-mudahan jangan insya Allah ya. Siang sholat zuhur, tengok besok Bapak Ibu model wajah-wajah kita nih. Ada yang sudah wajahnya macam wajah sakaratul maut itu. Asal dicakapi sedikit tersinggung, asal ngomong salah sedikit ditanya pun jawabnya apanya gak biasa. Jam 5 sore paling mengenaskan orang yang terlalu cepat sahurnya, hingga lalat di mulutnya. Sampai anaknya ngomong, ya lalat kata ayahnya, kata anaknya. Biar aja lah dari segi dia itu kata dia. Mengusir lalat pun dari wajahnya tak mampu dia lagi. Kenapa itu Bapak? Terlalu kecepatan sahur itu maksudnya Bapak. Jangan cepat kali sahurnya ya. Dari jam berapa Pak Ustadz sahur itu? Bagi 3 saja. Jam 6 sore bagilah dia menjadi sepertiga, maka jumpalah hadis Nabi yang disebut dengan Nabi itu yatafakkarna, sampai bengkak betisnya karena qiyamul lail sholat malam itu dilakukan sepertiga malam. Bagi 3 lah itu Bapak Ibu. Saya kurang pandai saya matematika. Kalau jam 6 sampai ke jam 5 subuh itu bagi 3, jam berapakah sahur itu mantapnya Bapak Ibu? Paling tidak mulailah kira-kira jam 1 udah mantap mulai itu. Kecepatan Pak Ustaz jam 2. Paling mantap sesuai hadis Nabi Pak Ustaz, akhirkan sahurmu sampai seolah-olah 50 ayat kau baca Quran, barulah azan subuh berkumandang. Kalau mau ikut sunnah. Kalau aku kasih Bapak Ibu malam ini amalan, kira-kira ada nggak yang malas menghafal atau mencret dia? Kalau dikasih amalan, bisa. Amalkan aja ya. Ya saya baca sekali nanti Bapak Ibu amalkan langsung malam ini bisa. Caranya Pak Ustaz, kata Nabi, man ta'arra minal lail, siapa saja yang bangun dia di waktu malam. Kita fokuskan saja sesuai dengan kajian kita nih sahur. Jam berapa dia bangun ibu nih? Jam 1 kah? Jam 2 kah? Jam 3 kah? Silahkan ya apa-apa. Apa yang dia kerjakan? Fayaqul, maka kemudian dia berkata, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hafalnya Bapak Ibu itu. Ibu, hafalnya Ibu itu. Ya, menyenangkan hati Ustaz, bilang aja lah hafal. Hafal tak hafal belakangan lah itu. Hafalnya Ibu kan? Hafal itu. Senang hati pun dengarnya. Bapak nggak Ustaz tanya, udah lama kaji lama ini. Ikuti Bapak Ibu, 1, 2, 3 ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baru Bapak Ibu angkat tangan langsung, Faghfirli, maka ampunilah aku ya Allah. Siapa yang melakukan ini mulai malam hari ini, pas dia bangun tidur, kata Rasulullah, pasti Allah ampunkan dosa-dosanya. Setelah dia baca Faghfirli, dia lanjut menuju kamar mandi. Dia tak mandi taubat,
langsung saja dia berwudu karena dia tidak punya hadas besar, langsung dia bentang sajadahnya, dia sholat, sholatnya akan diterima oleh Allah. Sholat apa yang kami lakukan Pak Ustaz? Paling tidak 5 Bapak Ibu. Apa yang pertama? Sholat sunnah wudu. Yang kedua sholat sunnah taubat. Sholat sunnah hajat. Sholat sunnah tahajud. Kalau mau tambah witirnya malam ini, tambahkan nanti lagi. Yang penting arti witir genap, usahakan bilangannya selalu ganjil. Mohon maaf, arti witir itu ganjil. Ini direkam buat putra, nanti payah ditengok orang. Kapan pula witir artinya genap, kata dia. Witir itu artinya ganjil. 1, 3, 5, 7 sampai batasnya hanya boleh witir 11 rakaat. Siapa yang membaca zikir ini, mulai nanti Bapak Ibu pas bangun tidur, yang pertama dia dapat ampun dosanya. Yang kedua, kalau dia sholat, sholatnya diterima. Kalau dia habis sholat itu berdoa lagi, doanya pun diijabah, dikabulkan oleh Allah. Nah, mantaplah itu, amalkanlah nanti. Kemudian Pak Ustaz saya lanjut, masih jam 3 nih Pak Ustaz, ngapain saya? Bunyi ayatnya dalam surah Al-Imran, wal mustaghfirina bil ashar. Tidak ada zikir yang paling utama di waktu sahur itu kalau kau bertemu, kata Allah, orang-orang yang membaca istighfar di waktu sahur. Istighfar yang paling mantap adalah sayyidul istighfar. Bapak Ibu coba ikuti. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma shana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Siapa, kata Rasulullah, membaca ini sekali saja di malam hari penuh keimanan, meninggal dia malam itu, dia akan dijamin masuk surga. Sekali saja. Kalau dibacanya di siang hari, meninggal hari itu, tidak sampai malam, masuk surga dijamin oleh Allah. Begitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan hadis ini sering kita sampaikan ke jamaah. Amalkan Bapak Ibu. Dapatnya ibu-ibu sayyidul istighfar? Insya Allah dapat. Yang tak dapat sayyidul istighfar, turun sedikit ke bawah. Pas buat istighfarmu macam zikir habis sholat tadi, habis sholat isya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang perlu diperhatikan itu astaghfirullahal azim, itu betul. Astaghfirullahil azim itu salah, menyalahi kaidah. Tapi yang sering terjadi itu astaghfirullahul azim, itu berubah arti dan makna. Kalau astaghfirullahal azim, kita yang minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahul azim, Allah yang kita suruh minta ampun sama kita. Maka perlu belajar bahasa Arab sedikit-sedikit supaya paham, jangan salah ucap nanti. Yang betul Bapak Ibu, astaghfirullahal azim, jangan hil azim, jangan hul azim. Yang betul adalah hal azim. Di bawahnya lagi astaghfirullahal azim innahu kana ghaffara. Dah hafal juga itu di bawahnya lagi astaghfirullah. Dah hafal juga itu di bawahnya lagi ya ghaffar, ya ghafur. Itu pun Bapak Ibu tak hafal, ada yang lebih pendek lagi. Inna lillah, mati saja. Kalau tak mau zikir juga, itu yang paling pendek lagi. Tidak ada di bawah itu lagi. Sudah dapat Bapak Ibu kan? Itulah istighfar itu. Jadi Bapak Ibu, sebanyak apa Pak Ustaz malam ini kita mau istighfar, mumpung di Ramadan ini terutama, sampai terasa hati ini mulai lunak. Bagaimana aku tahu hatiku ini lunak Pak Ustaz? Maka nanti bisa air matamu menetes. Sampai begitulah batasnya. Kalau cuma sekali saja tak mau dia Bapak Ibu. Tapi kalau sampai nanti 100-200 kali meleleh dia. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan makin tahu dia kesalahan dirinya,
hilanglah ego, hilanglah sombong, hilanglah angkuh, hilanglah dengki, hilanglah penyakit-penyakit hati. Maka karena itu hilang, datanglah namanya sifat tawadu, rendah hati, merasa lemah, hanya bergantung kepada Allah, maka menelehlah air matanya. Orang-orang yang menetes air matanya di sepertiga malam, dalam hadis Nabi, itulah salah satu air mata yang bisa memadamkan panasnya api neraka jahanam. Jadi setua ini kita Bapak Ibu, perbanyaklah menangis disebabkan karena ingat dosa. Jangan banyak menangis lagi gara-gara bersengketa tanah. Nah, itu yang paling banyak sekarang. Atau gara-gara dipukul suami menangis, menengok sifat anak menangis, menengok kelakuan tetangga menangis. Itu wajar saja, tapi hari ini menangis gara-gara dosa itu jauh lebih baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apalnya kira-kira zikirnya kan? Kedua nih, dari atas tadi la ilaha illallah sudah, di bawahnya tadi zikirnya lagi astagfirullah sudah, yang terakhir nomor 3 Bapak Ibu, aku takut Ustaz harus keluar dari kamar di lama kali bang, kata dia nanti payah bilang. Satu lagi nah ya Bapak Ibu ya, satu lagi. Setelah baca istighfar itu, Bapak Ibu jangan tinggalkan ini kalau ingin sukses dunia dan akhiratnya. Saya tak kasih 4-4-nya, saya kasih Bapak Ibu satu saja. Apa itu? Banyakkan dulu Bapak Ibu zikir sebelum azan subuh itu berkumandang. Habis makan sahur tadi, Bapak Ibu tidak usah tidur kembali, apalagi melakukan hal yang sia-sia. Aku tidak mau baca Quran Pak Ustaz, silakan. Aku tidak mau zikir Pak Ustaz, tidak apa-apa. Tapi tolong yang satu ini Bapak Ibu lakukan. Apa itu? Muhasabah diri. Kalau ingin membuat zikirnya makin mantap, duduk saja di atas sajadah itu diam Bapak Ibu. Karena tidak mau dia zikir. Baca Quran pun ditengoknya, asal dibuka Quran itu macam cacing gila ditengoknya tulisan Quran itu. Berlarian ditengoknya. Diam saja dulu, merenung sejenak. Sudah merenung sejenak Pak Ustaz, apa yang dibaca? Paling bagusnya Bapak Ibu, supaya nanti sukses dunia akhiratnya termasuk dalam hidup ini, jangan tinggalkan bacaan La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali, tutup yang ke-100 kali Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Saya ulang sekali lagi, La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Amalkan nih Bapak Ibu, salah satu faedahnya membuat pikiran tenang, wajah kita cerah. Tujuannya itu bukan merubah warna kulit kita, tapi bisa kita hadapi takdir kenyataan dalam kehidupan ini. Lapang terasa dunia. Orang sekarang lagi banyak bercerita susah ekonomi Pak Ustaz. Orang yang mengamalkan ini tak tahu dia macam mana susahnya ekonomi hari ini. Aku semalam baru dibilang orang rumah lagi, Bang, tahu bang harga cabai sekarang di pasar, kata dia. Tidak penting sama aku itu bilang. Kau tidak tahu abang, kata dia. Tidak penting itu bilang. Tapi apa makan cabai katanya? Iya aku bilang. Yang tahu itu makannya saja. Mengenai membelinya segala macam urusan mulai itu dia bilang. Jadi kalau mahal besok tidak makan cabai kita lagi, kata dia. Tanam cabai aman semua itu bilang. Tujuannya apa Pak Ustaz? Banyak orang yang dipilih oleh Allah. Di saat orang banyak mengatakan susah, sulit dan sempit segala macam, orang yang mengamalkan ini sebelum azan subuh berkumandang, salah satu Allah jaga pikirannya jangan ikut dalam kesulitan yang ada di dunia ini. Amalkan di Bapak Ibu. Perkara itu semua segala macam itu siapapun kita pasti banyak masalah, tapi di bulan Ramadan coba amalkan ini. Banyak lagi amalan-amalan di waktu sahur. 3 yang Ustaz sampaikan sama Bapak sama Ibu malam ini, mengingat waktu kita, insya Allah lain kesempatan kalau ada waktu dan jadwalnya nanti kita sambung kembali. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian dan permintaan kami sampaikan. Banyak salah hilaf dalam penyampaian ini, kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Maaf Bapak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.